Apakah kamu saat ini memiliki banyak hutang? Apakah kamu sudah mulai bingung bagaimana cara menyelesaikan hutang-hutang itu? Dan apakah kamu sudah menyerah dengan hutang-hutangmu? Simak video ini hingga akhir. Saya akan memberikan rahasia tips berhasil bangkit dari lilitan hutang meskipun sudah hampir menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lunas hutang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah rahasia orang yang berhasil bangkit dari lilitan hutang meskipun sudah hampir menyerah. Yang pertama, mereka berhenti menyalahkan siapapun dan mulai menghadapi kenyataan. Langkah pertama yang dilakukan bukan mencari alasan, tapi menerima kenyataan. Orang yang bisa bangkit dari hutang biasanya punya satu kesadaran sederhana. Ya, ini adalah salahku, tapi aku masih bisa memperbaikinya. Mereka tidak lagi menyalahkan gaji kecil, keadaan, atau bahkan orang lain. Mereka duduk, menulis semua hutang-hutang, mencatat semua hutang-hutang, dan melihat kondisi keuangan dengan jujur. Di tahap ini, kejujuran menjadi kunci. Karena selama kamu masih menyangkal, kamu akan terus terjebak. Saat kamu berani melangkah, angka yang sebenarnya rasa takut akan berubah menjadi keinginan untuk bergerak. Dari situ, kamu akan mulai punya arah. Yang kedua, mereka berhenti berpura-pura kuat dan mulai hidup sesuai kemampuan. Salah satu jebakan terbesar saat punya hutang adalah pura-pura hidup. Pura-pura merasa baik-baik saja. Kamu tetap nongkrong dan tetap belanja, tetap terlihat mampu, padahal di dalam hati kamu panik. Orang yang berhasil bangkit justru sebaliknya. Mereka berani menurunkan gaya hidup sementara. Mereka rela menolak ajakan teman, menunda liburan, atau berhenti membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan. Mereka sadar, sementara orang lain mungkin menilai mereka turun kelas, tapi mereka tahu ini bagian dari proses. Kadang kamu harus mundur beberapa langkah untuk bisa melompat lebih jauh. Yang ketiga, mereka belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kedengarannya sepele, tapi inilah yang paling sulit dilakukan. Saat stres karena hutang, banyak orang justru mencari pelarian dengan belanja hal-hal yang tidak penting, seolah-olah membeli sesuatu bisa menenangkan hati. Padahal ini justru memperpanjang masalah. Orang yang berhasil keluar dari hutang biasanya membuat daftar prioritas. Mereka menuliskan kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, transportasi, dan tagihan utama. Lalu mereka belajar berkata tidak pada semua hal di luar itu. Mereka tidak menghapus keinginan sepenuhnya, tapi mereka belajar menundanya atau menguranginya. Karena mereka tahu, kepuasan sesaat tidak sebanding dengan ketenangan hidup tanpa beban hutang. Yang keempat, mereka mencari bantuan dan tidak malu untuk belajar. Banyak orang gagal karena mereka merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Padahal, tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Orang yang berhasil bangkit biasanya mencari teman bicara yang bisa dipercaya atau bahkan bergabung dengan komunitas pengelola keuangan. Orang yang punya dukungan sosial cenderung lebih cepat pulih dari tekanan keuangan dibandingkan yang berjuang sendirian. Karena seringkali yang kamu butuhkan bukan uang tambahan, tapi cara pandang yang baru. Ada kalanya kamu perlu seseorang untuk mengingatkan bahwa kamu masih punya peluang, asal kamu mau mencoba. Yang kelima, mereka mengubah rasa malu menjadi tenaga untuk berubah. Rasa malu bisa menjadi racun, tapi bisa juga jadi bahan bakar. Orang yang gagal biasanya tenggelam dalam penyelesaian dan sibuk menyalahkan diri sendiri. Tapi orang yang berhasil bangkit justru menjadikan rasa malu itu sebagai pengingat. Mereka belajar dari kesalahan. Mereka berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Mereka menjadi lebih hati-hati, lebih sabar, dan lebih disiplin. Mereka sadar, hidup sederhana bukan berarti kalah,
tapi cara untuk mengembalikan kendali atas hidupnya sendiri. Yang keenam, mereka tidak menunggu motivasi, mereka bergerak meski masih takut. Bangkit dari hutang tidak butuh perasaan, semangat setiap hari. Kadang akan tetap merasa takut, lelah, atau malu. Tapi orang yang berhasil tahu bahwa perubahan tidak menunggu waktu yang sempurna. Mereka mulai bergerak meski langkah kecil, mencicil sedikit demi sedikit, menabung dari sisa uang, mencari penghasilan tambahan, atau dengan berjualan yang lain. Setiap langkah kecil membuat mereka percaya diri. Setiap cicilan yang lunas memberi harapan baru. Dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa yang penting bukan seberapa cepat mereka melunasi semuanya, tapi seberapa konsisten mereka bertahan di jalan yang benar. Sahabat lunas hutang, yuk kita bangkit. Kita pasti bisa melewati semua ini. Mulailah dengan cara kecil, mencari penghasilan tambahan, kerja di toko, atau dengan berjualan apapun yang bisa menghasilkan uang tambahan. Setidaknya kamu setiap hari memiliki penghasilan tambahan meskipun kecil, mulai dari 10.000, tapi jika dikumpulkan hingga 1 bulan itu menghasilkan uang 300.000, yang jika kamu untuk bayar cicilan itu akan sangat membantu sekali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Saya doakan kalian yang sedang memiliki amanah hidup, memiliki hutang atau apapun cicilan yang lain, semoga segera dilunaskan, supaya kita bisa segera hidup tenang, beribadah dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak, dan bisa merasakan kebahagiaan. Hidup sederhana tanpa hutang lebih baik daripada hidup terlihat mewah tapi hutang di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.